Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang sudah membicarakan Palestina, ikut andil untuk Palestina, dan juga mendoakan minimal kepada ikhwanana fi Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi si kelompok begal nasab terus saja membuat opini bahasanya mereka adalah yang paling ilmiah, mereka adalah yang paling kuat dasarnya. Padahal mereka tidak punya dasar sama sekali di dalam memutuskan nasab Sadah Ba'alawi dari segi ilmu nasab. Opini semua itu. Ada yang dari Aceh itu haram, mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu hukumnya haram. Hukum itu pakai dalil, sedangkan dia nggak punya dalil untuk menunjukkan haram. Di kitab mana coba? Sebutkan satu pun ulama ahli nasab satu aja yang menyatakan Ba'alawi, Sadah Ba'alawi itu terputus. Nggak ada. Mereka cuma jawab pakai opini. Nah, bagaimana mau ada ulama? Mereka mengatakan begitu. Bagaimana mau ada ulama yang menyatakan putus nasab Sadah Ba'alawi? Karena memang mereka nggak ada. Ubaidillah itu nggak ada. Oh, nggak ada kok mau dikatakan putus. Nah, jawaban mereka cuma seperti itu ngelesnya. Nah, kita jawab, kita balik, bagaimana mungkin tidak ada. Lawang para ahli nasab di abad-abad setelahnya menyatakan ada. Nah, ini satu antara dua, percaya gerombolan mereka atau percaya sama ahli nasab, Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan seterusnya yang sudah jelas-jelas ahli nasab semua itu. Kok dibilang nggak ada? Nah, ini cuma ngelesnya mereka agar mereka lepas dari tuntutan itu, yaitu apa? Menunjukkan mana satu ulama dari ulama abad 10 sudah nggak apa-apa, abad 10, abad 9 yang menyatakan Sadah Ba'alawi terputus, nggak ada. Apalagi kok haram dari orang Aceh itu yang nggak jelas itu. Itu semuanya opini mereka. Nggak ada satu kitab pun yang menyatakan Sadah Ba'alawi itu terputus. Justru banyak kitab nasab yang menunjukkan dan mengatakan dengan tegas Sadah Ba'alawi itu jelas keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Main opini aja. Kalau orang bisa baca kitab sedikit aja, lihat kitab nasab, sudah bagaimana cara menentukan nasab, sudah selesai. Ini sebetulnya masalah yang sangat remeh, tapi dibuat seakan-akan ditelusuri ini itu dari zaman ke zaman, ditelusuri ini. Nah, sudah ditelusuri oleh ulama itu, sudah diselidiki ulama ahli nasab, ahlinya sudah mengatakan, para ahli nasab sudah mengatakan menyebutkan Sadah Ba'alawi keturunan Nabi. Nah, enggak kita mau diajak capek-capek untuk menelusuri sesuatu yang sudah ditelusuri dan diteliti oleh para ulama. Penelitian yang sudah diteliti oleh para ulama, ibarat masakan. Kita tinggal makan, ada hidangan-hidangan yang sudah disediakan, tinggal makan, kok malah merepotkan diri. Makan ini kok enak, dari mana ini ya? Oh, ini gorengnya pakai apa? Oh, ini akhirnya tidak makan-makan, buang-buang waktu. Ini orang-orang ini benar kata ketua PBNU. Orang-orang yang ngurusi usil masalah nasab Sadah Ba'alawi ini orang-orang yang kurang kerjaan. Ya benar, memang kurang kerjaan. Dan memang cocok sekali pernyataan dari siapa itu, Mbah Najih, putra daripada Hadratus Syekh Maimun Zubair, mengatakan mereka ini urusannya fulus, buzzer yang memang kaitannya dengan fulus. Ya memang kalau dipikir ya iya. Lawang di kitab-kitab nasab, kitabnya para ulama yang sudah diakui para pendiri ulama, apalagi di kalangan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, itu jelas kitab-kitab itu kredibel, diakui semua oleh para ulama yang benar-benar ulama. Mereka ini mengajak kita untuk mendebat sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang tidak perlu diteliti, yang sudah diteliti para ulama. Ada lagi si Imaduddin Al-Kaburi itu, dia menyatakan ridhonya Mbah Hasyim adalah di PBNU, bukan NU garis lurus dan seterusnya. Ridhonya Mbah Hasyim itu di PBNU, ikuti PBNU dalam menentukan apapun. Nah, ternyata dia sendiri melanggar PBNU. PBNU jelas-jelas mengakui Sadah Ba'alawi sesuai dengan konon asasi yang ditulis oleh Syekh Hadratus Syekh Basim Asy'ari.
Di situ menyebut As-Sayyid Ahmad bin Abdullah Segaf, syair beliau dikutip oleh Basim Nasari, disebut Sayyid di situ. Dan itu bukan dobet yang dikatakan oleh Gus Abbas siapa itu, yang juga sama seperti Imaduddin itu. Itu Basim cuma menceritakan, jadi bukan kata-kata Basim. Jangan bodohi umat. Itu bukan dobet riwayat, itu bukan. Kalau riwayat itu kola titik-titik begitu, an titik-titik, terus baru ada kalimat sayyid atau apa, itu cuman cuplikan, itu dobet. Nah, tapi kalau di Qanun Asasi nggak ada kola di depannya, nggak ada, langsung apa an siapa nggak ada, langsung kola sayyid. Berarti di situ yang menulis asli Basim Asy'ari, jelas mengakui Sadha Ba'alawi keturunan Nabi. Ada yang ngomong, oh dulu Mbah Hasim belum sempat meneliti tentang nasab karena dulu sibuk berjuang memerdekakan Indonesia. Orang yang ngomong seperti ini sama dengan menuduh Mbah Hasim dan para kiai-kiai kita itu orang-orang yang tertinggal dalam masalah nasab. Nasab itu sudah dibahas para Ibnu Hajar. Masa Mbah Hasim kiai-kiai kita yang hebat itu nggak kenal kitabnya Ibnu Hajar, nggak kenal kitab-kitab ulama? Ya enggak lah. Mereka nggak mau bahas karena sudah dibahas, sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas kok dibahas, buang-buang waktu. Jadi masalah nasab itu sudah diketahui Mbah Hasim, dan benar Sadha Ba'alawi itu keturunan Nabi. Dan guru beliau salah satunya Syekh Nabhani aja jelas mengatakan min as-sahih ahli baitin nubuwah, atau apa itu, yang intinya termasuk ahli bait Nabi yang paling sahih adalah Sadha Ba'alawi, itu jelas. Ini semuanya gerombolan para pembegal nasab Sadha Ba'alawi ini, yang mereka yang selalu usil dengan Sadha Ba'alawi itu, mereka cuma main opini muter balik. Bagi orang yang nggak bisa baca kitab ya gampang dibodohi, tapi bagi santri yang bisa baca kitab, sedikit aja bisa baca kitab, udah jelas Sadha Ba'alawi itu sudah sesuatu yang jelas, tidak perlu penyelidikan ini selidiki satu persatu, catatan satu persatu. Ya kalau perlu ada catatan dari awal semua, ya kalau perlu Nabi Adam harus ada catatannya awal akhir. Nabi Adam, semua manusia, nabi-nabi semua itu membutuhkan kitab sezaman untuk menunjukkan dia ada. Dalilnya kan dari Al-Quran semua, sedangkan Quran itu jauh dari para nabi. Kitab yang jauh jaraknya yang turun di Nabi Muhammad, dan tentunya jaraknya jauh dari Nabi Adam, jauh dari para nabi-nabi lain. Itu enggak ada teori seperti itu. Memangnya para ulama itu ahli sensus, yang sensus semua penduduk yang lahir? Ya enggak. Makanya benar sekali lagi, benar kata ketua PBNU tadi, orang yang usil nasab Sadha Ba'alawi, orang yang kurang kerjaan dan memang ada kepentingan ingin merusak pamor dari para habaib yang memang saat ini diakui tidak diakui para keturunan Nabi dari Sadha Ba'alawi adalah orang-orang terdepan yang mana mereka seluruh umat ini menghadap kepada mereka, alias banyak pengikutnya. Dan juga para kiai-kiai yang mengajarkan cinta pada habaib juga sama, banyak pengikutnya. Dan mereka ingin menggambarkan habaib ini pendusta, pembohong. Jadi nanti kalau yang ini habaib itu melakukan apa-apa jangan ditiru dan seterusnya. Intinya ada agenda-agenda politik juga bisa untuk memecah belah suara umat Islam. Ya, yang jelas kalau masalah nasab udah jelas sekali, Sadha Ba'alawi keturunan Rasulullah SAW. Yang mengatakan haram, yang mengatakan terputus itu cuman opini dan teori bualan mereka sendiri, bukan teori berdasar ilmu nasab. Sama sekali nggak ada dasarnya. Ini saya sudah lama nggak nanggepi, tapi ini nanggepilah daripada nganggur ini sore-sore. Ya, Allah alam bisawab. Semoga kita diteguhkan oleh Allah SWT dalam cinta kepada para habaib, cinta kepada Sadha Ba'alawi para keturunan Nabi, dan cinta kepada seluruh keturunan Nabi, cinta kepada para ulama yang lurus, yang mengajarkan cinta kepada keturunan Nabi, cinta kepada orang soleh. Allah alam bisawab.